Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya jualah kita di pagi Jumat yang penuh berkah dengan cuaca yang cerah. Kita berkumpul di lapangan ini guna melaksanakan program kita setengah bulan sekali, yaitu Jumat Takwa, yang insya Allah akan disampaikan seperti biasa Ustadz kita Haji Fakhrul Raji. Beliau mungkin yang kalau 10 belum tahu lagi adalah pengajar di Pondok Ibnul Amin Pamangke dan alumni dari Hadramaut. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita selalu nanti dibimbing oleh beliau, diberikan syafaat terakhir pada saat menjalani jembatan Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kita Haji Fakhrul Raji yang sudah bersedia dan berada di tempat kita guna nanti menyampaikan. Untuk materi hari ini kita tidak pakai kitab dulu karena ini pertama kali perdana di tahun pelajaran 2023-2024, dan di malam kita minta kepada beliau untuk materinya tentang sholat Jumat beserta adab-adabnya. Berhubung kita sudah Poldai, sebagian ada siswanya yang mengikuti sholat Jumatnya di masjid yang dekat dengan kita, yaitu Masjid Al-Huda Mandingin. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi siswa yang lain kan pasti sholat Jumatnya mungkin di kampungnya atau di tempat tinggalnya. Namun kita juga harus tahu adab tentang sholat Jumat itu seperti apa, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dari mulai Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Mandul Sumatera Dr. Haji Ahmad Muaz MM yang sudah berada juga di tempat kita, dan kita selalu doakan kepada beliau dalam keadaan sehat walafiat, tidak bosan-bosannya untuk membimbing dan memimpin kita di madrasah ini. Baik, karena ini yang pertama, kami minta dulu kepada Ustaz untuk membuka acara kita. Kepada beliau kami persilahkan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah al-ghaimi bi huquqillah adada ma bi'amillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajahullah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayakhtim lana bi sa'adah bi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang muliakan serta hormati para habaib wa syara'ib, juga para guru agama, tokoh-tokoh agama dan guru agama dan tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus
yang mulia Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Al-Karam Yanda, Bapak Haji Mas, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan seluruh staf pengajar Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah, para siswa dan siswi hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah kepada kita sebagai kesehatan, panjang umur, di mana kita melaksanakan rutinitas 2 minggu sekali, yaitu Jumat Takwa. Dan pada hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Haji Ahmad Rijani tadi, mengawali Jumat pertama di tahun pelajaran 2023 dan 2024. Semoga rutinitas ini membawa berkah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa hari ini adalah hari yang mulia, terkumpul dalam satu hari 2 hari mulia, yaitu hari Jumat dan hari Asyura. Bertepatan pada hari ini 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Mungkin ada yang melaksanakan puasa saum Asyura, selamat menunaikan ibadah puasa sunnah hari Asyura. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana kita hari ini belum kita lagi melaksanakan dengan pakai kitab, namun tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini yaitu seputar tentang hari Jumat. Apalagi dengar kabar bahwasanya kegiatan full day, artinya belajar sampai sore itu, otomatis kan Jumatnya itu di lingkungan sekolah sekitar, otomatis kita perlu juga dalam kesempatan ini, artinya walaupun kada full day, aktif Jumatan, khususnya laki-laki. Nah, Jumat ini perlu diketahui diwajibkan bagi laki-laki balik berakal. Nah, ini penting bagi laki-laki. Nah, adapun pembinian itu tidak diwajibkan hadir sembahyang Jumat, namun karena sholat seperti biasa waktu zuhur, sholatnya fardu zuhur itu bagi perempuan. Oleh karena itu, bila ada laki-laki nang kada sembahyang Jumat, suruh haji makarudung besok. Nah, bila ada nih hubungan laki-laki nang kada berjumat, kalau ya kena ada ketahuan kan nang sesembunyian kena hari Jumat kan sesembunyi di mana lah. Bila ketahuan, isuk suruh pakai bukana. Karena apa? Mungkinnya beranggapan kada wajib nak jadi bebinian aja sakoleh. Nah, jadi jangan sampai. Jadi bagi laki-laki hukumnya wajib angkat ke masjid, hadir sholat Jumat. Dalam kesempatan ini khususnya juga para laki-laki yang diwajibkan di hari Jumat ini melaksanakan fardu Jumat, perlu kita mengetahui tentang adab. Ini penting. Sembahyang Jumat otomatis bukan kayak sembahyang yang lain-lainnya, dilaksanakannya seminggu sekali di hari Jumat, dan di sana wajib terkumpul laki-laki muslimin itu hari Jumat. Sembahyang Jumat itu minimal 40 orang. Dan juga pelaksanaannya ada sebelum sholat, yaitu khutbah Jumat. 2 khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib. Nah, ini perlu diketahui, kalau Jumat itu ada beberapa adab dan sunnah
yang perlu kita perhatikan. Yang pertama apa sunnahnya? Nah, memakai pakaian putih. Nah, memang seragamnya pramuka, tapi kalau sudah sholat Jumatan, silakan boleh ganti baju putih. Mau gamis yang penting putih atau koko putih, dan kalau bisa kopiahnya putih, karena namanya kira cocok kan. Nah itu pakaian serba putih, itu sunnahnya. Kemudian sunnah juga Jumat itu berwangi-wangian, bawa minyak harum, ya minyak harum kawan diambil, datang minta aja sekali minyak harum sebuting mencolek sekelasan habis kawan, siang kawan. Nah wangi-wangian, minyak wangi nih penting supaya harum juga. Nah tapi kan juga dianjurkan juga ada namanya sunnah mandi Jumat. Nah mandi Jumat tuh waktunya pian mandi biasanya mbak subuh lah. Nah itu pian di hari Jumat mengkadah anak mandi lagi para berangkat itu niatakan waktu mandi tadi, khususnya bagian berangkat Jumat, niatkan sembahyang mandi tadi, niat mandi Jumat sunnah. Nawaitu ghusla dia hudu di sholat Jumat saja aku mandi sunnah hadir sholat Jumat lillahi ta'ala. Nah dapat pahala yang masya Allah luar biasa. Mandi ya memang dia mandi, tetap mandi, cuma barengin niat khususnya di hari Jumat bila pian sebelum ke sekolahan mandinya ada niat mandi untuk hadir sembahyang Jumat. Hendak lebih bagus lagi pada orang hendak berangkat Jumat itu afdalnya. Cuma kadang mungkin kan karena jauh dari rumah atau segalanya. Ini seandainya di rumah bagusnya jam 11 ke mandi, setengah 12 ke mandi. Itu bagi laki-laki yang hadir Jumat. Kalau bebinian pada disunatkan. Kenapa? Karena bebinian tidak ditunjukkan untuk hadir Jumat. Kemudian dalam Jumat juga perlu kita bujur-bujur etika, karena kita nih di masjid kan, khususnya nih masjid daerah sini kan ada Masjid Al-Huda, arah Kemandingin ada Masjid Al-Zikro. Nah, zikra kan jadi kalau pian apa jangan sampai mencoreng nama sekolah. Ini yang penting dalam Jumat ini, kebanyakan jangan sampai kita berpapandiran waktu dalam masjid. Ini peringatan keras sering, dan juga ini Nabi mewanti-wanti sudah dari 14 abad yang silam bahwasanya sidin waman lawa fala jum'atalah. Eka maqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau mengingatkan jangan sampai sidin waman lawa fala jum'atalah, orang yang berbuat lawa atau sia-sia pada ketika khutbah Jumat. Perhatikan, pada ketika khutbah Jumat itu jangan sampai berbuat sia-sia, berbandiran, begayaan, cek HP namanya. Jangan, perhatikan. Hamsitu wastami'u, perhatikan dan arahkan kepada khatib tuh khutbah. Nah ini kadang jangan sampai karena berbandiran berucap timbul karena mengganggu kehusyuan jamaah yang lain. Pas diteliti orang di mana berbandiran, oh ternyata bubuhan siswa. Nah memberi supan guru-guru kita, mencoreng nama sekolah. Jangan sampai, itu penting benar kebuhan pian dalam adab hadir di masjid sembahyang. Yang kedua perlu diperhatikan, dan ini ada hukumnya, yaitu bertransaksi pada ketika sudah masuk waktu Jumat
alias azan Jumat. Dan ini merata di mana-mana ulun padahi sudah bahwasanya barang siapa yang bertransaksi baik itu jual beli pada ketika bila sudah masuk Allahu Akbar azan pertama, kan Jumat ini kan azannya 2 kali, azannya dua kali. Azan pertama menandakan masuknya waktu zuhur atau waktu Jumat. Bagi babinian, karena ini belum untuk lakian, binian ada juga tentang Jumat ini yang belum paham juga. Kalau sudah masuk azan pertama, hukum jual beli, dikatakan ya Allah, bukan ya memang lah merata sudah. Ada namanya cocok pentol, ya kan? Nah, maka ulang di istilah mampar sajadah di barat gerobak pentol, ya Allah. Nah ini begamatan kita, begamatan supaya tahu bahwasanya hukum berbelanja atau bertransaksi pada ketika masuk waktu Jumat orang sudah azan pertama itu makruh dulu, itu hukum pertama. Yang masuk azan Allahu Akbar azan pertama, kalau itu sudah masuk maka transaksi hentikan karena hukumnya makruh. Kemudian sampai pulang waktunya azan kedua, kalau sudah masuk azan kedua otomatis kan azan kedua tuh khatib sudah berada di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya khatib. Waalaikumsalam ya jemaah saudara. Muadzin Bilal menyerukan azan yang kedua. Nah, khatib sudah berada di atas mimbar dan Bilal muadzin memandangkan azan yang kedua, maka dari situ hukum transaksi jual beli haram. Meskipun transaksinya sah, ada barang, ada duit, ulun tukar, ulun jual, sah itulah. Meskipun sah, cuma haram. Karena apa? Dapat dosa. Jual belinya sah, tapi dalam hukumnya dapat dosa berkah dalam dia makan doa. Berkah karena sesuatu hasil dari transaksi yang haram masuk ke Allah kita. Iya nang kadang mau dapat belajar poler beribadah. Sebabnya apa? Nang masuk ke dalam tubuh kita yang haram. Nah itu yang paling penting ulun tekankan, bila sudah azan Jumat ya sudah. Kada buka aja loh paman pentolnya loh. Ayo hai. Nah ini bukannya apa? Ini hukum yang kita bicarakan ini supaya bagus, supaya tahu seberataan hukum nang ada saling mengingati. Transaksi apa? Transaksi online kah? Atau offline kah? Sama, jangan ada transaksi sampai kena tuntung sembahyangan Jumat. Nah, tuntung sembahyangan Jumat ya sudah boleh. Bahkan dalam riwayat kata ulama juga, belanjaan atau transaksi yang paling berkah itu belanja imbah sembahyang Jumat. Nah, bagus banget nih. Imbah sembahyang Jumat itu berbelanja, tapi imbah sembahyang lah. Jangan waktu orang Jumatan, sudah salam, sudah berwirid, berdoa, sembahyang sunat. Ayo silahkan nak belanja. Nah, ini bagi laki-laki perhatikan. Kemudian masalah pelaksanaan Jumat, ingat sembahyang Jumat itu hukumnya wajib. Jadi niatnya usolli fardhu Jum'ah, rakaat ini 2 rakaat makmuman, wajib dibuat makmumnya. Karena Pak Jumat itu harus berjamaah.
berjamaah. Bagi yang makmum wajib dibuat makmuman. Katakan sembahyang Jumat. Dan perhatikan bila sembahyang Jumat jangan guring, beliuran loh ya Allah. Jangan, perhatikan. Maju biar maju. Saya ada alasan. Nah kemudian juga perhatikan masalah Jumat. Kalau setelah bubar sembahyang Jumat, bubar dengan tertib. Karena kita ini, maaflah, lu sering juga dapat bangun dari Pak Haji Rijani, masjid ini untuk umat. Jangan sampai beberapa komunitas kita ini nang banyak maulah orang ribut. Nah, apalagi buat biar kan dicap sebagai pelajar apa segalanya, jangan sampai. Jangan sampai waktu bubarnya itu kan ribut ini itu, yang tertib lah, tertib. Nah itu sebagian daripada apa masalah Jumat. Dan juga pada ketika khatib khutbah sudah diam, sudah jangan apa-apa lagi, diam, telinga dibuka, mata dibuka, mulutnya diam, perhatikan kepada khatib. Nah itu baik pian di sini ataupun di kampung pian. Kalau orang pada pian di sini aja, timbul di kampung ada ini sampai seumur hidup, sampai pian ke Tuhan. Mudahan manfaat insya Allah. Ini ibadah ini penting. Dimanapun pian berada, adab Jumat perlu diperhatikan. Umpati orang berwirid, umpati juga. Jangan imbas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hilang. Umpati orang berwirid, amin, umpat juga. Jadi pian termasuk apa yang dibaca oleh imam, doa, pian termasuk apa yang diminta mereka. Dan berdoa juga, doakan orang tua kita, guru-guru kita. Nah itu khususnya bagi yang hadir Jumat. Kemudian bagi muslimah bebinian. Nah ini kadang ulun pernah Pak beberapa tahun yang lalu ada pertanyaan, mungkin ini salah menjelaskan atau salah tangkap pemahaman. Ada yang memahami bahwasanya bagi bebinian, ini kan pernah terjadi sebelum COVID itu 2018-2017, pertanyaan ke ulun waktu ulun pengajian. Mungkin sini salah memaham atau salah menangkap bahwasanya jar pernah sini mendengar bahwasanya bagi bebinian nang di rumah nang kada melaksanakan Jumat itu jar sembahyang zuhurnya imbah orang bulik ke masjid. Nah lalu pertanyaan itu langsung jawab bahwasanya itu salah penyampaian aja. Maksud sidin itu mungkin ya siapalah, tapi setahu ulun dan di kitab-kitab ulama-ulama kita bahwasanya bila sudah orang azan Allahu Akbar azan pertama tuh, silahkan pian yang sibuk, yang sudah siap, silahkan karena sudah masuk waktu zuhur. Ini kadang menghadang orang berikan lah ada. Jadi azan masuk, itulah sudah masuk waktu bagi bebinian, zuhurnya juga sudah masuk. Adapun lelakian itu sudah urusannya harus mendengarkan khatib dulu, hanya sembahyang. Tapi kalau bebinian ketika sudah masuk azan pertama, masuk waktu zuhur, maka silahkan sholat dimulai. Nah itu penting, belum meluruskan pemahaman yang ada beredar bahwasanya masuk waktu Jumat begitu juga masuk waktu zuhur bagi yang melaksanakan zuhur. Silakan sudah masuk
zuhur. Jadi bila orang sudah tuntungan Jumat, mungkin berdahulu pian nang tuntung karena apa? Pian mungkin setempat aja. Karena kan orang hatib naik mimbar, khutbahnya 2 kali. Nah itu bagi babinian waktunya sudah boleh imbah orang azan. Pas orang azan itu sudah masuk silahkan. Nah jangan sampai menunggu orang bubar apa segalanya. Nah adapun nang sampai itu yang orang bubar itu bagi orang nang wajib. Ini lo jelaskan bagaimana. Adapun yang kayak di kitab itu dilaksanakannya imbah orang sudah selesai di masjid, orang sudah salam selesai, bagi orang nang wajib cuma inya ada uzur. Contohnya laki-laki kan wajib, kalau bebinian memang dari lahir sudah ada wajib, tapi lelaki kan wajib dia, tapi pas ada uzur garing kah yang sehingga inya kada kawa berangkat Jumat. Nah itu sembahyang zuhurnya imbah orang selesai Jumatan, imbah selesai salam, itu hanya. Nah itu penting. Kalau binian itu kan tetap sama aja kayak waktu zuhur. Ini kadang pemahaman seperti ini perlu diluruskan supaya kada tersalah. Nah itu penting. Nah sekarang mungkin ini dari ulun, silakan ada sesi pertanyaan Bapak Haji Rijani untuk mempersilakan kepada siswa ataupun siswi ataupun dewan staf pengajar, dewan guru, ada yang ditampilkan silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fahdi Baroraji yang telah menyampaikan materi tentang sholat Jumat dan adab-adabnya. Mungkin masih banyak yang lagi belum paham, silahkan kami buka sesi yang kedua tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ada? Ya, maju nak. Maju. Nah, yang 12 ambil kamu jalan lah. Maju. Nang laki. Yang dini maju aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Rahman Fauzan dari kelas 12 IPA 3. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah sah sholat Jumatnya seseorang ketika memakai wangi-wangian, tetapi wangi-wangian tersebut mengandung alkohol? Sekian dari Ulun, pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah dari kelas 12 IPS 2. Ustadz, saya ingin bertanya cara menghindari was-was saat wudhu dan sholat. Sekian, terima kasih. Ya, walaupun di luar materi kita tapi ada kaitannya tentang wudhu ya, karena soal wudhu adalah pintunya sholat. Kita ada lagi? Habis? Satu lagi. Ya, silakan. Ya, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Kurniawan dari kelas 12 MIPA 1. Izin bertanya Pak Ustaz, misalnya kita khatib sedang berkhutbah, kita mendengarkan khatib, lalu di sebelah kita ada orang yang sholat sunnah, selesai sholat sunnah itu kayak membawain bersalaman itu, apakah itu termasuk hal yang sia-sia jika kita menanggapinya Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Ada Terima lagi? kasih, ini berkenan dengan Anda. Ada lagi yang ibu-ibunya? Silakan. Ada. Ada yang katakan? Ada yang katakan? 3 pertanyaan sudah. Keluar dari topik ada bapak Ustaz. Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Maulidiyah dari kelas 12 IPA 3 ingin bertanya Pak Ustaz, kenapa
untuk pertanyaan pertama tadi masalah wangi-wangian yang mengandung alkohol. Wangi-wangian yang mengandung alkohol itu dilihat dulu, tapi ada beredar itu tuh ada bapak, ada sebagian ulama mengatakan itu alkoholnya tidak terlalu banyak, sekedar dingin aja deh supaya kalau disemprot. Nah itu ada bapak di bawah, sekalipun sholat Jumat atau apa ada boleh itu alkoholnya yang terbanyak, yang harumnya sedikit, alkoholnya sebotol lah, yang harumnya 3 ml, boleh. Nah ini kalau sedikit-sedikitnya tuh ada pendapat ulama yang mengusahakan membolehkan. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh ya, was-was tentang wudhu dan sholat. Nah yang was-was ini kadang sering terganggu dalam wudhu dan sholat, dan ini perlu namanya kita dalam sembahyang atau sholat itu sebelum wudhu itu kita berta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian juga kalau ada waswas syaitan itu perlu kita hati-hati dan jangan diherani. Itu ya kunci. Lawan jangan diherani, itu salah satu efeknya daripada syaitan itu hendak mengganggu kita dalam perkara wudu dan sholat. Adapun sholat itu dianjurkan juga sebelum angkat takbir membaca surah An-Nas. Surah orang-orang Nas itu sampai akhir hanya angkat takbir. Nah, ada pun bisikan waswas syaitan apa segala itu kadang itu supaya mengganggu kehusyuan kita aja. Jadi cueki aja. Nah, cueki aja. Anggap pesan masuk ke WA jangan sampai diubah menjadi centang biru. Ya ada pesan masuk masih jadi abu-abu, jangan sampai dicentang itu warnanya jadi biru, berarti kita terima. Namun kada dibalas, jangan cueki aja, karena itu syaitan. Buat biarnya bisa menolak syaitan nambah ikungan, maksud syaitan anu kenawa. Nah, yang ketiga tadi, oh iya, ada orang menggawil gitu lah. Waktu khutbah, ini kadang sering kejadian. Hendak kada dilayani, sumpung benar ini ya. Kayak itu nggak ada balik. Nah ini kadang, iya tuh bang, karena kurangnya mendengar ilmu atau kurang pengetahuan ya wajar-wajar saja. Itu kadang sebenarnya ini bagi yang tahu nih, pian yang tahu jangan sampai pian yang mau doakan. Kalau beritahu sebenarnya, kalau kita sudah berada di masjid, kalau khatib belum naik mimbar, itu kada masalah. Pian salaman, kada masalah. Kalau khatib belum mimbar, tapi kalau khatib sudah naik mimbar menyampaikan khutbah, nah itu bertasbih ya, ada boleh bertasbih. Padahal tasbih itu kada melibatkan orang loh, kita sorong. Apalagi melibatkan orang, nah itu kadang itulah sudah. Kayak apa kita menanggapinya? Ya tadi bang, anda kada dia itu serba salah. Nah, kisah guring aja dah. Kisah guring gitu kan. Nah, cuma jangan kita nang mau mulai. Intinya jangan kita nang mau mulai. Nah, ada pun masalah khutbah juga. Ini ada pertanyaan juga ya bapak tadi, orang khutbah kan tuh mau umpati atau kada. Nah, kalau orang itu kada mau umpati khutbah sembahyangnya memang Jumatnya sah saja, cuma kada dapat pahala Jumat karena kada sempurna, ini kada mengikuti khatib khutbah. Adapun sembahyangnya tetap sah, gugurlah kewajiban Jumatnya, tapi pahalanya kada sesempurna pahala Jumat. Pertanyaan kedua terakhir tadi dari siapa? Dia paket kan? Nah, di asar tahun subuh kenapa kada ada sembahyang sunnah ba'diyahnya dan kenapa tidak ada itulah subuh ba'diyah? Kalau di lain kan ada, zuhur ada, itulah Isya ada, maghrib ada. Nah, karena
Sembahyang subuh itu sembahyangnya itu menuju matahari terbit, sunrise. Ya ada. Nah, kemudian kalau sembahyang asar itu sembahyang mengantar matahari tenggelam atau disebut dengan sunset. Nah itu dalam segi pandangannya dari alamnya, waktunya. Tapi kalau dari segi hadis, bahwasanya di Nabi di sana mengadakan itu sebagaimana dinukil para ulama-ulama itu waktu makruh sembahyang sunnah. Dan itu waktu fadilah yang mana Allah Subhanahu wa taala membagikan fadilah-fadilahnya khususnya dalam waktu subuh menjelang isyraq terbit matahari. Di situ kita dianjurkan berzikir dan di sana meminta kepada Allah karena Allah taala membagikan rezekinya. Adapun rezeki yang secara hissi dan maknawi banyak imbah asar. Nah makanya imbah Jumat, asar Jumat ini waktu yang mustajabah. Khusus hari Jumat, imbah asar itu waktu yang mustajabah, waktu yang makbul doa banyak imbah Jumat. Imbah Jumat apabila imbah asar imbah asarnya menuju maghrib itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Itu maupun godaannya, ini ampun maaflah di Baramba ini raminya tuh Jumat sore kopdar. Ya enggak? Ya enggak? Jadi baru datang ke Barambanya awal-awal kenapa Jumat nang kopdar? Padahal Jumat tuh waktunya berdoa, jangan marmit enggak. Ini tuh paling. Nah, jadi waktu mustajabah itu jangan sampai dilewatkan duduk di atas sajadah minta ini, minta itu, Nah itu ada jawaban dari ulama. Ya, kita cukupkan dulu karena waktu sudah sampai. Namun sebelumnya jangan ada yang bubar dulu lah. Karena ada yang perlu disampaikan sedikit walaupun Bapak Ibu juga bisa saja meninggalkan nanti lapangan ini. Baik, demikianlah tadi penyampaian daripada Pak Ustaz Haji Farul Raji tentang adab sholat Jumat. Mohon bagi yang laki-laki jangan sampai menyumbangkan madrasah lah. Walaupun tadi ini indikasinya sudah ada nih. Pada saat penyampaian materi banyak yang kami lihat berpandir. Nah, kalau sudah tadi disampaikan materi tentang adab salat Jumat, begitu khatib sudah saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Kita lanjut. Begitu khatib sudah di atas mimbar, mohonlah jangan ada membuat gerakan-gerakan yang membuat kita sia-sia dalam melaksanakan salat Jumat. Jadi penyampaian kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa kepada beliau, kami persilakan. Sebelum menutup dengan doa, ada satu fadilah pada hari ini, hari Asyura. Mungkin ini sebentar kau melakukan. Yang jelas lo puasa lainnya. Cuma ini ada satu riwayat bahwasanya mandi sunnah hari Asyura. Dan mandi sunnah Asyura ini sekalipun bagi perempuan yang ada halangan itu boleh. Kayak mandi hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ini fadilahnya diriwayatkan mandi bertasala wa tatahara yaum Asyura lam yamrad fi sanati illa murrul maut. Barang siapa yang mandi, niat mandi, ngajaku mandi hari Asyura. Nah, itu mandi. Kalau yang kena membuat rumah ini mandi. Bila mandinya anak bahan yuhur bahasar atau bahan nanti hari Asyura masih. Nah maka di sini dia tidak akan diberikan jatuh sakit. Kita nih intisar bagi yang haid tetap boleh. Bagi yang ada nih, bagi yang ngacir bagus supaya tadi garing kita. Selain kita ikhtiar berkah mandi Asyura. Nah ini kita dipelihara oleh Allah Ta'ala
kada penggaringan. Dan insiden yang Nabi dan riwayat ini tidak diberikan jatuh sakit terkecuali bila ingin garing, maka garing itu yang membawa ke ajal, artinya garing membawa mati. Nah itu aja, garingnya garing yang langsung mati ya. Nyaman dulu lah kan nyaman. Nah ini mudah-mudahan kita sehat selalu, kita doakan bapak kita, guru-guru kita seberada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi sehat wal afiat. Dan juga hari ini sebutin hari Jumat juga, potong kuku, kuku lebih yang kayak hantu lah. Orang lebih, ya Allah, setak-setak melihat. Nah ini bagus, sunnah hari Jumat potong kuku. Nah, katakan. Ya mari kita tutup. Kita berdoa kepada Allah Taala di hari Asyura ini, mudah-mudahan kita dapat berkah. Umur kita diberikan umur panjang, sehat walafiat. Dimudahkan kita untuk ibadah dekat kepada Allah Taala, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita sebaratan kabul hajat insyaallah dunia dan akhirat. Lahadihi wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman. Ya Allah ya salam sallallahu alaihi wa sallam billah wal afat wal bali bi rahmatika ya arhamar rahimin. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع شيخنا ومعلمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله rabbil alamin. Minta maaf dari sebaratan dalam penyampaian ini terdapat kesalahan dan khilafah. Tolong bertahan siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan lapangan. Untuk siswanya tolong bertahan. Sedikit kami sampaikan untuk siswa laki-laki, kemarin sudah diumumkan oleh Ibu Asni Wakamat Kurikulum bahwa ada beberapa kelas rasanya boleh yang bertinggal untuk sholat Jumat, yang kelas berketerampilan kah? Nah berarti kemarin sudah disuruh membawa baju koko atau baju muslim, mudah-mudahan yang berwarna putih karena itu sunnahnya. Kemarin sudah disampaikan, silakan. Nanti setelah setelah jam belajar berakhir, bersegeralah untuk mempersiapkan diri, berganti pakaian. Kalau ada yang hendak mandi, dipersilakan. Tuh ada di situ kamar mandi. Bawa handuk tapi. Nah, setelah mandi, bersiap-siap, berpakaian, berwangi-wangian, bersegeralah ke masjid. Ya, pas'au, itu ada surah Jum'ah ayat ke-9, bersegeralah untuk menuju ke masjid jika diserukan untuk sholat Jumat. Itu bersegera, itu secepatnya naklah. Dan kami sudah ada bekerja sama dengan Masjid Al-Huda Mandini bahwa kita numpang sholat Jumat. Namun kita sudah meminta tempatnya di atas. Makanya dari itu segera datang ke masjid langsung ke atas. Insya Allah ada jadwal Dewan Guru yang ikut nanti memantau kalian, supaya kalian jangan ribut dan jangan berbuat sia-sia. Oke, termasuk juga yang pulang, lakukanlah apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk yang siswinya kan berada di madrasah. Nanti begitu azan berkumandang, Ustadz bisa saja langsung sholat bernya. Nanti insya Allah akan dipimpin oleh ibu yang kena piket hari ini untuk mengimaminya. Berarti kalian berada di musola untuk sholat zuhur berjamaah. Nah, sekali lagi pinjam untuk yang kelas 10 mungkin belum memiliki yang ini ya,
kitab ini nanti pada saat seperti ini kegiatan Jumat Takwa ini pembahasan kitab fikih namun berbahasa Melayu. Ya, berbahasa Melayu. Kami memintakan setiap Jumat Takwa ini dibawa. Itu apa nak? Belum bubar lagi. Itu belum bubar. Kayaknya tahu, karena kalian mendengar. Ya, kalau ada berisi sudah di rumah, silahkan bawa. Bagi yang belum, silahkan memesan dengan kami lewat wali kelas berapa jumlahnya, ya. Dan harganya 25.000. Kami tunggu nanti selambat-lambatnya hari Senin dia kami menyiapkan kitabnya. Ini bagus kitabnya nak. Ini kitab fikih dasar ibadah. Fikih ya, fikih tapi berkenaan dengan ibadah dan berbahasa Melayu. Ini yang kita baca harusnya setiap Jumat Takwa. Dilajari cara membaca kitab Melayu. Bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah saja, namun di sini diajari cara membarisi atau membaca kitab Melayu. Karena ini berbahasa Melayu. Jadi mulai sekarang kami tunggu sampai hari Senin. Ya, bagi yang kelas 10 atau tidak menutup kemungkinan juga yang kelas 11 dan 12 yang belum punya silakan saja memesan dengan kami. Baik, itu saja dulu. Mohon maaf dan terima kasih. Sama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mohon lapangannya jangan ada yang bertinggalan sampah. Ini karpet dan sebagainya, anggota RT mohon dirapikan dan dikembalikan. Terima kasih. Maju mulut, maju makan tong, mau ikut sih, mau ikut sih. Lagi kan